Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maria Merlinda Juta SPD. Saya seorang guru di SDI Momang Mese, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan piloting 3 LPTK Mataram dengan NIM E4E124149925. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan piloting 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik, pikiranku fresh. Baik, masih fresh ya. Jadi masih pagi, jadi harus tetap fresh. Sudah berdoa? Belum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang dulu untuk pimpin kita dengan doa. Oh, Tiara, silakan Tiara. Kita berdoa dulu. Silakan berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan 1 kali. Teman-teman, Ibu Guru menyiapkan hati untuk berdoa dan berdoa dan berdoa kudus kami. Bapa kami, yang masuk ke dalam surga, tapi dari dosa jahat kami. Bapa di dalam kudus kami. Silakan duduk, Tiara. Terima kasih sudah membimbing kita dengan doa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau cek dulu siapa-siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir. Oke? Prada, Hadir, Nedo, hadir, Neron, hadir, Sangkur, hadir, Gona, hadir, Jelahu, hadir, Evata, hadir, Jelum, hadir, Noreng, hadir, Jahaman. hadir. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir untuk hari ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Selama ini kan kita sudah buat, kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan apa saja yang sudah kita buat? Disiplin dan tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi? Selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Habis itu, Ketiga doa. yang terakhir, Belajar dengan tenang. belajar dengan tenang. Belajar dengan Tenang. Oke, itu kita punya kesepakatan yang sudah kita buat sendiri ya di dalam kelas untuk mengatur kita selama kita berada di dalam kelas. Kita lakukan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita kasih semangat, kita punya badan sedikit ya. Ibu. Membuktikan bahwa kita sudah siap atau tidak. Oh Rian, silakan Rian. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap semua untuk belajar? Siap. Oke, silakan duduk. Rian, silakan duduk. Kita berdiri. Kita nyanyikan dulu satu lagu
hidup? Hewan. Hewan. Tumbuhan. Tumbuhan. Manusia. Manusia. Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan jenis-jenis makhluk Hidup. Kalau begitu, mengapa makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup? Ciri-cirinya seperti apa? Enji? Bernapas. Bernapas. Berkembang biak. Dia berkembang biak. Memerlukan makanan. Memerlukan makanan. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Jika Tumbuh dan berkembang. dia tumbuh dan berkembang. Baik. Ada ciri-ciri makhluk hidup itu ada. Dia itu bernapas. Makanya itu dia berkatakan makhluk hidup karena dia bernapas. Yang kedua, dia itu berkembang biak. Berkembang biak atau dia bertambah banyak. Habis itu dia memerlukan makanan. Perlu makanan. Dia juga peka terhadap rangsangan dan juga bisa berpindah-pindah tempat. Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik. Makhluk hidup tadi salah satunya adalah berkembang biak. Siapa yang tahu apa itu berkembang biak? Berkembang biak. Dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Apa itu berkembang biak? Hasilkan keturunan. Iya. Terima kasih kepada Enji. Kita tepuk tangan untuk Enji dulu. Berkembang biak, dia itu menghasilkan keturunan. Ada induknya, maka ada anaknya. Anak itu kan itu merupakan keturunan baru, Itu merupakan keturunan baru. Baik, mengapa makhluk hidup itu berkembang biak? Tadi berkembang biak itu menghasilkan keturunan baru. Mengapa makhluk hidup berkembang biak? Untuk menahankan keturunannya. Mempertahankan keturunannya. Siapa lagi? Supaya tidak punah. Supaya tidak punah. Makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuan itu yang pertama, yaitu mempertahankan keturunannya. Yang kedua, supaya tidak punah. Supaya dia punya keturunan terus ada. Berlanjut dia punya keturunan. Baik, itu kita punya materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di materi hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup makhluk hidup ya. Baik, siklus hidup makhluk hidup. Siapa yang tahu itu siklus hidup? Ya, Tiara. Hidup adalah seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan masa selama masa hidupnya. Oke, siklus hidup itu merupakan tahapan perkembangan, tahapan perkembangan dan juga pertumbuhan makhluk hidup. Baik, mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Selama masa perkembangbiakannya ada hewan yang berbeda bentuk dengan induknya. Ada atau tidak? Ada. Ada toh? Ada yang berbeda bentuk dengan induknya. Ya, mengapa? Berbeda bentuk dengan induknya. Dari kecil sampai dewasa dia itu berbeda dengan induknya. Habis itu, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis dari kecil sampai dewasa ada yang berubah bentuknya, toh? Ya, metamorfosis itu perubahan bentuk dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Baik, kita masuk ke kita punya materi hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup tadi. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami pengertian siklus hidup hewan. Yang kedua itu membedakan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis yang sempurna, tidak mengalami metamorfosis, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk selama masa hidupnya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama itu memahami pengertian siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Baik, seperti yang Tiara katakan tadi, siklus hidup hewan itu adalah hewan yang mengalami perkembangan yang berbeda-beda selama masa hidupnya. Baik, kita lihat yang pertama dulu.
hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Edi, katak, apalagi? Kupu-kupu. Tiara, nyamuk, apalagi? Ada kura-kura, oke. Apalagi yang lain? Metamorfosis? Kepompong, baik. Hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Salah satunya itu adalah ada kupu-kupu. Yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak, oke, katak. Dia punya proses hidup itu mulai dari apa? Ada telur, oke. Apalagi? Berudu. Dia menetas jadi berudu. Apalagi? Sudah menjadi katak dewasa. Ya, itu metamorfosis yang sempurna. Yang tidak sempurna terjadi pada kecoa. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena dia hanya mengalami 3 kali perjalanan hidupnya atau perubahan bentuk. Dari telur dia menjadi batu, habis itu dia berubah menjadi kecoa muda sampai kecoa dewasa. Itu perjalanan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Setelah itu ada yang kedua tadi, hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk dari dia kecil sampai menjadi dewasa. Dia juga tidak mengalami perubahan bentuk. Ada kura-kura. Kura-kura itu berkembang biak dengan cara apa? Berkembang biak dengan cara, ya dia bertumbuh dengan cara bertelur. Dia menghasilkan telur dulu. Telurnya menetas akan menjadi kura-kura kecil. Dari kura-kura kecil itu dia akan tumbuh dan berkembang terus menjadi kura-kura dewasa. Apalagi yang tidak mengalami perubahan bentuk? Ya, ular juga. Ular dia itu bisa bertelur. Setelah itu dia menghasilkan anak, jadilah ular kecil, ular dewasa. Kucing tadi bilang ya, kucing juga. Kucing dia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, muncullah kucing kecil. Dari kucing kecil, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing yang besar. Makhluk hidup itu, hakikatnya makhluk hidup itu dia tumbuh dan berkembang. Bisa? Tumbuh dan berkembang. Baik. Sudah paham perbedaannya toh? Metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk. Sekarang kita kerja kelompok. Di sini ada gambar-gambar hewan. Ada gambar hewan. Hewan yang metamorfosisnya sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi gambar-gambar ini sebentar ditempel. Tempel di sini sesuai dengan keterangannya. Bisa? Ditempel di sini sesuai dengan keterangan. Yang pertama di sini ada metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi, gambar-gambar ini sebentar ditempel sesuai dengan keterangan. Setelah tempel, misalnya ini yang pertama ini ada gambar ini. Tulis di bawahnya, tulis nama hewan ini. Bisa? Ini hewan apa? Belalang. Oke, ini hewan belalang. Tempel di sini gambar belalang. Tulis keterangan di bawahnya, di bawah bagian bawah ya. Bagian bawahnya sebentar nama hewan belalang. Bisa? Bisa. Jadi, siapkan tempat untuk menuliskan nama di bagian bawahnya. Paham? Oke. Sekarang Ibu bagi
Kita 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan baik-baik dia punya keterangan dan juga gambar yang mau ditempel di situ. Jangan lupa keterangan nama hewan. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Baik, kita speaking dulu. Silakan siapa yang mau pimpin? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semua. Ya, lanjutkan pekerjaannya. Silakan. Ada yang sudah? Ada. Sudah semua? Sudah. Baik, kita presentasikan di depan. Teman-teman, kami akan metamorfosis sempurna. Katak, nyamuk, lalat, nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang, kecoa, jangkrik, capung. Hewan tidak bermetamorfosis. Kucing, kura-kura, kucing, bebek, ayam, bebek. Baik, menurut kelompoknya NG, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu terjadi pada katak, nyamuk, dan juga lalat. Yang tidak sempurna terjadi pada belalang, kecoa, jangkrik, dan juga capung. Yang tidak mengalami metamorfosis itu ada kucing, kura-kura, bebek, dan juga ayam. Itu menurut kelompoknya NG. Sudah pas atau belum? Sudah. Oke, terima kasih kepada kelompoknya NG. Kita tepuk tangan dulu. Ya, kelompoknya NG silakan cari tempat, tempelkan. Kamu punya hasil diskusi kelompok. Teman-teman, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan metamorfosis yang sempurna. Tunjukkan gambarnya di teman-teman. Katak, nyamuk, lalat, metamorfosis yang tidak sempurna. Belalang, jangkrik, kecoa, capung, hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Kura-kura, bebek, ayam, kucing. Oke, terima kasih ke kelompok 2 yang sudah presentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini kelompok 2 mereka punya yang metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak, nyamuk, dan juga lalat. Yang tidak sempurna ada belalang, ada jangkrik, ada kecoa, capung. Yang tidak mengalami metamorfosis itu ada kura-kura, bebek, juga ayam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 tempelkan kamu punya hasil karya. Kami dari kelompok 3 mau presentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan, kelompok 3. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Katak, nyamuk, lalat. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang, kecoa, jangkrik. Metamorfosis hewan tidak metamorfosis sempurna. Kura-kura, bebek,
kelompok 3, menurut mereka hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu katak, nyamuk, lalat. Apakah sudah pas? Pas. Yang tidak bermetamorfosis itu ada kura-kura, ada bebek, ada kucing. Pas? Pas. Metamorfosis tidak sempurna. Belalang, kecoa, jangkrik. Pas? Pas. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 3 cari tempat, tempelkan kamu punya hasil diskusi. Baik, itu tadi hasil kerja kelompok ya. Dan juga kita sudah membahas hasilnya. Hewan yang bermetamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis selama proses kehidupannya atau selama siklus hidupnya. Tadi ada kelompok 1, mereka bilang metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak, pada nyamuk, pada lalat. Kelompok 2 juga sama, terjadi pada yang pertama tadi ada apa? Katak. Ada katak, setelah itu ada Nyamuk. nyamuk, setelah itu ada Lalat. lalat. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna terjadi pada Capung. ada capung, apalagi Belalang. ada belalang, kecoa, Kecoa. jangkrik. Hewan yang tidak bermetamorfosis selama proses kehidupannya atau selama siklus hidupnya itu terjadi pada Kucing. kura-kura, bebek, dan juga ayam. Bisa? Bisa kelas 3? Bisa. Kelas 3? Bisa. Baik. Tadi kita sudah membahas bersama kita punya materi hari ini tadi tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan mulai dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa. Kita ambil salah satu contohnya tadi, itu terjadi pada katak ya. Katak itu bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Katak dia bisa hidup di 2 tempat, hidup di air dan juga di darat. Makanya katak itu disebut dengan hewan amfibi. Setelah itu ada nyamuk. Nyamuk itu paling senang hidup di air yang tergenang. Di tempat lembab nyamuk paling banyak, karena dia bisa bertelur di genangan air tersebut. Makanya kalau ada air di rumah itu tidak boleh terbuka, harus ditutup. Nyamuk itu dia bertelur, setelah bertelur dia akan berubah bentuk menjadi pupa. Setelah itu dia menjadi nyamuk, jentik-jentik nyamuk. Setelah itu dia bertelur, dari nyamuknya itu nyamuk muda menjadi nyamuk yang dewasa. Nah, ini ada proses kehidupan dari nyamuk, metamorfosis belalang, dan juga metamorfosis dari kecoa. Ini ada nyamuk, dia punya proses kehidupan mulai dari telur, dia akan berubah menjadi larva atau jentik nyamuk seperti pada gambar. Kamu lihat gambarnya itu. Ini yang kedua itu ada metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang dan juga kecoa. Yang ini. Yang ini. Pada belalang dia akan bertelur dulu. Dia termasuk tadi belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Ini ada ayam beserta anaknya. Ayam proses kehidupannya itu dia bertelur dulu, menetas menjadi anak ayam. Dan setelah menjadi anak ayam, dia akan menjadi ayam dewasa. Muncul lagi induk ayam yang baru, maka terjadilah proses perkembangbiakan pada ayam. Karena ayam juga termasuk makhluk hidup. Dia juga membutuhkan perkembangbiakan supaya dia punya keturunan tidak punah. Di sini ada gambar apa lagi? Gambar
kura-kura. Kura-kura itu sama, dia juga bertelur. Setelah bertelur, menetas menghasilkan anak dari kura-kura kecil. Setelah itu, dia akan berubah menjadi kura-kura dewasa. NJ. Ya, di sini ada gambar apa lagi? Gambar kecoa. Kecoa tadi sudah dari telur menjadi nimfa, dari nimfa 1, nimfa 2 sampai dia menjadi kecoa dewasa. Di sini ada katak, ada nyamuk, ada lalat. Lalat itu juga salah satu hewan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenapa? Lalat itu dia hinggap sembarang ya. Dia hinggap di sembarang tempat, di tempat yang kotor. Itu kesukaan dari lalat. Dia itu hinggap di tempat yang kotor. Setelah itu dia masuk ke rumah hingga kita tidak nasi, maka kita akan terkena penyakit. Muncullah penyakit yang namanya penyakit diare. Dan sekarang ibu minta di sini sebentar ada 5 soal. Ada 5 soal yang dikerjakan berkaitan dengan kita punya materi tentang siklus hidup Ya, silakan ada 5 nomor. Sudah? Waktunya habis, silakan kumpul. Baik, soal yang pertama tadi siklus hidup siklus hidup hewan. Siapa yang masih ingat apa itu siklus hidup? Siklus hidup atau proses kehidupan pada hewan, proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua tadi metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis tadi ada kupu-kupu, ada katak, nyamuk. Yang tidak bermetamorfosis ada kucing, kura-kura, ayam, bebek. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang, kecoa, dan juga jangkrik. Baik, materi kita hari ini sampai di situ tentang siklus hidup hewan. Sekarang ibu mau tanya dulu. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Angie? Senang. Perasaan apa? Perasaan senang. Apa lagi? Baik. Perasaan baik. Perasaan apa lagi? Gembira. Apa lagi? Bahagia. Perasaan bahagia. Kita harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran itu dengan baik, dengan gembira, dan juga dengan tenang, tertib. Baik, untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu. Mari kita tutupi kegiatan kita dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dengan doa. Kalian silakan.